Shalom proses dimanapun berada. Saat ini saya akan sharing ada dua hal penting yang tidak bisa terlepas di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia yang makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dan segampar dengannya. Ketika kita masih bernafas, ketika kita masih melakukan segala aktivitas dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, hingga tahun lepas tahun, akan terus diperhadapkan dengan dua hal ini, yaitu suka duka atau senang sedih. Kata-kata ini sering kita ucapkan ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, baik dari pribadi maupun keluarga, teman, sahabat, dan juga orang lain. Dan kata-kata ini menjadi nasihat, teguran, dorongan kepada seseorang yang mengalami hal itu. Pasti kita akan mengatakan suka duka itu kita hadapi dan lewati bersama-sama. Dan memang hal itu kita sadar atau tidak, tetapi kita akan mengalaminya sepanjang kehidupan kita. Selagi Tuhan memberikan nafas buat kita, maka hal-hal itu tidak akan terlepas, tapi terus akan ada silih berganti. Namun kita akan mengalami suka duka atau senang sedih yang sangat mendalam sekali ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan seseorang yang kita sayangi, kehilangan seseorang itu satu-satunya harapan pribadi, satu-satunya harapan orang tua, satu-satunya harapan dari sanak saudara semua. Dan setiap pribadi-pribadi yang kita sedang berada di mana-mana, itu kita sangat berharga di mata Tuhan, bahkan juga sangat berharga bagi orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Mereka sedang memperhitungkan kita, dan harapan orang tua dan keluarga semua bahwa kita adalah bagian dari mereka dan kita adalah satu-satunya hal yang berharga di hadapan orang tua, keluarga, dan sanak saudara semua. Namun ketika kita mengalami atau menghadapi yang namanya kematian, maka kita akan merasa suka duka yang mendalam. Dan memang hal itu secara manusiawi, kita akan berhadapkan dan juga terus akan hadapi dari hari lepas hari. Tapi yang perlu kita harus tahu dan memahami adalah kita sebagai ciptaan Tuhan, yang Tuhan menempatkan kita sebagai orang asing di dunia ini, sebagai orang-orang yang sementara hidup di dunia ini. Maka dari itu Tuhan akan berbicara dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan akan bawa kita kemana sesuai dengan jadwal Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi hal seperti itu, satu hal yang kita bisa lakukan atas peristiwa tersebut, atas kejadian tersebut, hanyalah mengucap syukur kepada Sang Kuasa. Karena Tuhan sendiri mengatakan dan memberitahukan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena hal itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan kita, dan Tuhan memberikan nafas kepada kita, sehingga kita terus bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, terlebih lagi ketika kita kehilangan seseorang. Dan secara pribadi sedang mengalami hal-hal ini hari demi hari, bahkan juga
seseorang atau saudara yang kita kasih ketika Tuhan panggil. Kita sebagai manusia rasa sedih dan kehilangan, tetapi di sisi lain kita bersyukur karena itu adalah waktu Tuhan, itu adalah karunia Tuhan buat setiap pribadi. Sehingga melalui peristiwa yang terjadi hari ini, keluarga besar mahasiswa Papua yang ada di kota studi Salatiga mengalami duka, saya mau sharing kepada proses semua bahwa kalender Tuhan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan tidak seorang pun yang mengetahui. Dan setiap pribadi kita itu ada kalender khusus dari Tuhan, sehingga dari waktu yang Tuhan berikan buat kita ambil kesempatan itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab nafas hidup sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan ada dua jalan, yaitu hidup dan mati. Hal itu hanya Tuhan yang tahu. Sehingga kita tetap kuat, kita tetap saling bergandeng tangan untuk terus maju, untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena hal itu yang Tuhan mau, agar kita juga punya hati, punya kerinduan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Demikian hal ini yang saya bisa sharing kepada proses semua. Semoga kita tetap kuat, kita tetap bersabar, dan kita tetap serahkan setiap pribadi-pribadi, setiap problem yang terjadi, setiap peristiwa yang terjadi, bahkan juga setiap pribadi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terrealisasi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.